Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Kak. Nah, iya. Nah, Bang Nextar, hari ini kita gantian nih. Kan terakhir kita cerita udah live Zoom. Hari ini kita mendengarkan Zoom record. Nah, cuman untuk bintang tamunya kita kedatangan 4 adik-adik sekolah minggu dari kelas Petrus Salomo nih, Bang. Ada siapa aja nih? Kalau untuk dari kelas Petrus ada Ripka Lumbantoruan. Kalau dan juga mungkin Ripka mau sampaikan salam. Hai, dadah gitu. Malu-malu. Oke. Kemudian untuk satu lagi ada Sintong, Kak. Hai Sintong. Hai Sintong. Kakak gantian dong. Sekarang kakaknya kenalin dong kelas Salomo nih. Oh iya. Wah, udah gede-gede banget nih ya, gak berasa. Yang pertama ada Dea. Hai Dea. Hai Dea. Semangat dong, kok lemes-lemes sih. Yang terakhir ada Hana. Halo Hana. Hai Hana. Iya. Nah, jadi biasa nih adik-adik kalau Zoom record berarti nanti kita sambil jalan cerita kita mau ngobrol-ngobrol ringan gitu ya sama adik-adik sekolah minggunya sebagai bintang tamunya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, mungkin kita buka dalam doa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur, kami tadi sudah beribadah dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu benar-benar menjadi terang bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Bapa, sehingga kami bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah pembahasan firman ini dari awal sampai akhir. Ampunilah juga ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah, kita mau baca Alkitabnya dulu ya, sambil kakak share screen dulu. Bisa dibuka ya, mungkin adik-adik yang di rumah dan yang ada di Zoom. Dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Nanti kakak mau minta tolong adik-adiknya aja yang baca ya. Jadi yang pertama ayat 1 Ripka, ayat 2 Sintong, ayat 3 Hana, ayat 4 dan 5 Dea. Ya, kayak gitu urutannya ya. Mungkin bisa dimulai dari Ripka, dibaca dulu judulnya. 2. Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayanan pada istri Naaman. Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya berkatanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Oke, makasih adik-adik. Nah, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, siapa yang udah pernah dengar cerita Naaman sebelumnya? Hana pernah. Dea, pernahkah? Pernah. Sintong? Oh, Sintong belum. Ripka pernah ya? Nah, iya.
Jadi kita hari ini perikopnya dari ayat 1 sampai 5. Kayak gitu. Kalau adik-adik mungkin nanti baca sampai ayat terakhir, kita tahu ya pada akhirnya Naaman gimana? Di-unmute dong. Sembuh, Kak, sembuh. Iya, sembuh. Semuanya di-unmute aja ya, Dea juga. Nah, pada akhirnya dia sembuh kayak gitu. Nah, cuman adik-adik hari ini kita mau belajar bukan dari Naamannya nih. Kita mau belajar dari gambar ini. Kira-kira siapa? Kita mau belajar dari siapa sih? Kelihatan nggak sih layarnya? Pelayan istri Naaman. Ya, benar sekali. Ya, kita mau belajar dari seorang gadis kecil yang nggak ada sih namanya di sini. Benar, gadis pelayan Naaman. Kayak gitu. Apa sih emang yang mau kita pelajari, adik-adik? Kayak gitu. Nah, sebelum kita mau masuk ke poin-poinnya, Kakak mau nanya dulu, Naaman itu orang apa sih? Langsung jawab aja ya kalau tahu. Naaman tuh orang apa? Coba dibaca tuh Alkitabnya. Tadi yang kita baca. Ayat 1 kali ya. Ya, ayat 1. Sintong, Naaman orang apa? Ayat 1 tuh. Naaman, bla 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 bla. Pangeran di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Ya, dia panglima raja Aram. Ya, pintar. Jadi Naaman ini adalah seorang dari bangsa Aram, ya. Nah, kalau gadis pelayan ini orang apa? Dari bangsa apa? Dea, dari bangsa apa, Dea? Samaria. Bukan. Ayat 2 tuh, ayat 2. Oh, Israel. Nah, ya. Jadi, Naaman itu dari bangsa Aram, dia panglima yang emang disayang raja karena dia memberikan kemenangan kayak gitu ya untuk bangsa Aram. Sedangkan si gadis ini nih, si pelayan, si anak kecil ini, dia adalah orang Israel. Nah, kenapa si orang Israel ini bisa jadi pelayan di rumahnya orang Aram, panglima orang Aram? Kenapa? Dea lagi, salah. Hana, kenapa dia bisa jadi pelayan? Masih di ayat 2. Kawanan? Ya, benar. Ya, jadi gitu ya adik-adik. Jadi konteks ceritanya ini tuh ada seorang gadis kecil, orang Israel. Nah, pada waktu itu tentara Aram itu kayak menyerbu Israel gitu lah. Terus membawa tawanan dari orang Israel, salah satunya si gadis kecil ini yang jadi pelayan di rumah Naaman. Nah, ada hal yang menarik kalau kita perhatikan ya adik-adik. Apa? Yang pertama nanti ada 2 hal, nanti akan yang pertama akan sama Kak Fania bahasnya, yang kedua nanti dilanjutkan oleh Bang Nextar. Yang pertama kita mau belajar bahwa gadis pelayan ini memiliki kasih. Kenapa sih memiliki kasih? Emang dia ngapain sih? Ripka mau coba jawab, Ripka, emang dia ngapain? Di ayat 3 dia ngapain, Ripka? Dia berbicara kepada nyonyanya. Nyonyanya Jangan berarti tegang-tegang. Kayak ujian, jadi maksud kakak biar sebenarnya ngobrol aja. Jadi dia ngomong nih sama nyonyanya, nyonya, gitu kan. Kenapa dia ngomong sama nyonyanya? Karena si Naaman ini, meskipun dia seorang panglima, dia sakit kusta. Dan adik-adik tahu, zaman dulu kalau orang sakit kusta itu dikucilin adik-adik, karena dianggap dikutuk sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi penyakit yang benar-benar najis lah, seperti itu. Nah, makanya si gadis ini, dia tuh orang Israel. Dia tahu bahwa Allah Israel, Allah yang dia sembah, mampu untuk menyembuhkan. Nah, dia akhirnya dia nyamperin nyonyanya, nyonya, coba deh kayak pergi tuh ke ke Samaria. Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan Naaman dari penyakitnya. Nah, tadi kan Hana ngomong tuh,
gadis pelayan ini adalah seorang tawanan. Hidupnya tawanan kira-kira gimana sih, Hana? Menyenangkan nggak sih? Enggak harusnya. Enggak harusnya kan? Iya. Karena nih kakak kasih inilah, ini sebenarnya bukan, kakak mau berusaha mencari gambar yang mirip-mirip, tapi intinya seorang tawanan itu harusnya mungkin diikat lah tangannya mungkin waktu dia diambil dari tempat kediamannya. Terus mungkin aja dia pisah sama mama papanya, kayak gitu. Bahkan dia dijadikan budak di rumah tentara Aram itu. Seharusnya perasaannya gimana sih? Sedih, kesel ya nggak sih? Bahkan mungkin bisa dendam gitu ya. Wah, terus mungkin bisa aja dia bilang, syukurin lu kena kusta gitu, makanya lu jangan nawan gue gitu, bisa aja kan? Nah, cuman yang menariknya di sini adik-adik, dia malah ngasih tahu loh ke nyonyanya untuk menemui Nabi supaya si Pak Naaman ini bisa disembuhkan. Nah, kita mau belajar itu yang pertama adik-adik. Kakak mau nanya dulu nih supaya relate ke kehidupan sehari-hari. Adik-adik kan pasti pernah ya mengalami hal yang nggak enak kayak gitu. Mungkin hal yang bikin kesal, mungkin hal yang bikin adik-adik kecewa kayak gitu. Kakak mau nanya Dea dulu deh. Dea pernah nggak sih dibikin kesel atau sedih yang cukup parah sama orang gitu? Pernah sih, Kak. Pernah. Coba singkatnya gimana Dea? Nggak usah cerita namanya gitu. Lebih ke nggak dihargain gitu kalau ngelakuin sesuatu buat orang gitu kayak tulus, tapi orangnya nggak ngehargain, kayak itu cuman kayak simple doang, terus kayak ya udah kayak nggak dihargain aja. Bilang makasih gitu ya? Iya. Nah, kira-kira Dea kalau tiba-tiba ngelihat orang yang nggak pernah ngehargain Dea nih, Dea selalu berusaha bantu, terus intinya dia selalu berusaha berkontribusi, ngebantu dia, tapi dia nggak pernah ngehargain. Tiba-tiba suatu hari itu orang kesusahan parah deh misalnya. Dia ngapain? Bantuin atau enggak? Tetap bantuin sih, walaupun kayak masih kesal tapi ya bantuin. Benar. Iya benar. Oke, kakak ubah pertanyaannya. Kenapa dia bisa tetap bantuin? Karena kan teman atau sahabat dekat. Karena teman atau sahabat dekat. Tapi ceritanya temannya udah bikin kecewa banget Dea. Jadi Dea tuh kesel, mungkin disebut namanya aja udah panas gitu. Mungkin bayangin nggak cuman nggak dihargain ya, tapi misalnya mungkin Dea digosipin atau Dea mendapatkan perlakuan yang nggak enak. Nah, gimana sih caranya supaya Dea tetap bisa untuk ngebantu dia, untuk tetap mengasihi dia? Lebih ke nggak dendam aja sih, ngeliat jangan sifat buruknya gitu. Oh, ngelihat dari sifat buruknya, kayak dia ngomongin aku ya. Oh, nggak usah diingat-ingat gitu ya? Oh gitu. Nah, kakak mau nanya lagi, kalau Sintong pernah nggak kesel sama orang? Pernah, Kak. Pernah. Gimana tuh ceritanya sedikit? Itu Mm-mm. pernah ada satu teman aku yang pernah ngebully aku. Ya aku kesel dong jadi. Oh gitu, diledekin di depan umum gitu ya? Jadi malu gitu ya? Nah, kira-kira kalau tiba-tiba satu hari kebalikan nih Sintong, tiba-tiba dia yang dibully abis-abisan, Sintong gimana? Kita bantuin. Karena apa? Maupun orang yang berdosa atau yang sudah mencelakakan kita, Ya. harus kita juga bisa tolong. Wah, udah pintar-pintar nih ya. Nah, kakak nanya lagi ke Hana nih. Kira-kira bayangin ya kondisi adik si pelayan ini. Hana bayangin, kepisah dari orang tua, nggak bisa sekolah, terus mungkin makannya juga nggak enak, jadi pelayan.
Tapi kenapa sih dia tetap bisa mengasihi tuannya? Kira-kira menurut Hana apa? Apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Ya dia pengen aja Kak gitu, apa gitu? Nggak tahu. Apa ya? Orangnya Ada terlalu yang baik mungkin. orangnya terlalu baik. Oke, nggak. Ini hatinya udah mati rasa ya. Udah nggak bisa kesel. Heeh. Ada yang mau bantuin Hana? Ripka gimana Ripka? Kira-kira alasannya apa sih? Kok dia bisa ya kayak gitu? Padahal dia udah disakitin loh. Karena dia punya kasih dari Tuhan. Karena dia punya kasih dari Tuhan. Menarik. Ada yang mau tambahin lagi? Sintong? Kenapa ya gadis pelayan itu udah sakit, sedih, tapi tetap bisa mengasihi? Kayaknya masih di mute tuh. Nih kakak kasih deh nih gambarnya. Apa ya maksud gambar ini ya? Apa maksudnya? Kenapa sih dia tetap bisa mengasihi? Mungkin tadi kalau Dea nggak dihargain, Sintong dibully. Nah, yang dialami gadis ini bisa aja loh seumuran adik-adik, karena kan dibilangnya gadis kecil. Bisa aja memang usianya masih sepantaran adik-adik. Tapi meskipun dia disakitin, meskipun dia dikecewain, hidupnya sedih, kenapa dia tetap bisa mengasihi tuannya? Ini udah kakak kasih gambar, ada yang mau nambahin lagi? Kira-kira kenapa? Tadi Ripka udah oke. Selain Karena Ripka. Tuhan udah mengasihi gadisnya lebih dulu. Karena Tuhan udah mengasihi gadisnya lebih dulu. Terakhir ada lagi yang mau nambahin? Udah ya? Iya benar tadi yang dibilang Ripka, yang dibilang Dea, dibilang Sintong, dibilang Hana. Kenapa sih dia mampu untuk tetap mengasihi walaupun dia mengalami hal yang gak enak? Karena dia nempel sama Tuhan adik-adik. Karena dia dekat sama Tuhan. Ketika dia dekat sama Tuhan, ketika dia nempel sama Tuhan, dia benar-benar mengerti di hatinya, ngerti ya, bukan tahu ya. Tahu tuh bisa cuman ngomong, oh iya Tuhan ya, Tuhan sayang sama aku. Tapi kalau ngerti dia sungguh-sungguh mengalami di hatinya bahwa Tuhan udah lebih dulu sayang sama dia. Sama seperti kita. Kita mungkin bisa aja kayak di satu saat kuat gitu. Emang aku ya udahlah, aku tetap baik sama dia karena aku orang baik, mungkin dia nggak baik. Tapi alasan yang paling kuat untuk kita tetap bisa mengasihi adik-adik, mengasihi terus ya, mau kondisinya nggak enak, mau kondisinya enak, mau kondisinya sedih, mau kondisinya senang, itu ketika kita sungguh-sungguh ngerti Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu, kayak gitu. Bahkan Tuhan itu udah rela mati loh, kalau dia aja udah rela mati, masa sih dia nggak sayang sama aku, masa sih dia nggak bantu aku. Nah, ketika kita ngerti hal itu, maka kita bisa kayak si gadis pelayan ini adik-adik, kita bisa tetap mengasihi siapapun meskipun mereka mungkin menyakiti kita. Nah, gimana tuh caranya bisa nempel sama Tuhan? Ini mungkin aplikasi yang udah sering banget didengar ya. Gimana tuh caranya bisa nempel sama Tuhan? Gimana Hana? Caranya bisa deket sama Tuhan, bisa kenal sama Tuhan, bisa ngerti Tuhan itu mengasihi kita tuh gimana? Doa baca Alkitab biar tahu kalau Tuhan itu emang udah selalu baik sama kita gitu. Oh iya, pintar. Sama kayak kita kalau kenal sama orang ya, ada yang punya sahabat di sini? Sintong punya sahabat? Sering ngobrol nggak sama temennya atau sahabatnya? Ya agak jarang sih Kak. Nggak, sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi Sering kan pasti? sering. Iya. Kita bisa dekat sama orang karena kita sering ngobrol adik-adik sama orang itu. Kita sering menghabiskan waktu bersama, makanya kita jadi kenal. Oh, sahabatku itu suka makan ayam goreng misalnya, atau dia sukanya minum jus jambu. Itu kayak gitu kalau kita sama orang lain. Nah, sebenarnya itu sama aja kayak kita sama Tuhan. Gimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan? Benar banget yang tadi dibilang sama Hana.
kita harus mau meluangkan waktu kita untuk berdoa, untuk membaca Alkitab. Mungkin adik-adik bingung ya, Kak, aku bingung baca Alkitab dari mana? Kan kalau cerita di hari Minggu udah jelas tuh ayatnya. Nah, mungkin adik-adik bisa nih minta mungkin sama mama atau sama papa atau sama siapapun yang di rumah bisa beliin renungan harian untuk anak. Jadi dari hari ke hari kita sama kayak tadi kita ngobrol sama sahabat kita juga mau ngobrol sama Tuhan. Ketika kita ngerti Tuhan mengasihi kita bisa seperti si pelayan ini adik-adik yang tetap mengasihi. Nah, yang terakhir dari poin pertama, bisa tolong dibacain Ripka ini, yang terakhir nih tulisannya apa sih? Tindakan kasih sekalipun kecil bisa berdampak besar. Nah, tadi dia, thank you Ripka, tadi dia gadis kecil itu cuma ngasih tahu ke nyonyanya supaya Tuan Naamannya nemuin Nabi Elisa. Terakhirnya gimana tuh? Akhirnya apa yang terjadi? Dea mungkin bisa bantu apa yang terjadi pada Naaman? Naamannya sembuh. Naamannya sembuh. Nah, kalau kita panjangin lagi ceritanya, selain sembuh, dia pun jadi percaya sama Tuhan adik-adik. Padahal awalnya cuma sesimpel gadis kecil itu mau ngasih tahu, mau menunjukkan kasihnya melalui hal kecil yang cuma sesimpel ngasih tahu nyonyanya. Tapi tahukah adik-adik, setiap tindakan kasih kita, setiap hal terkecil pun yang kita lakukan dengan tulus, itu bisa mempunyai dampak yang besar loh adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar nih gimana kita bisa terus memiliki kasih meskipun keadaan lagi sulit, meskipun pandemi, meskipun mungkin keadaan susah, udah gitu bosen di rumah, udah gitu mungkin di rumah, mungkin kadang saudara kita suka nyebelin atau gimana, tapi kita mau tetap mengasihi dan melakukan tindakan kasih ini meskipun hal-hal kecil. Nah, mungkin terakhir kakak mau dong dengar menurut adik-adik tindakan kasih kecil apa sih yang mungkin bisa berdampak khususnya untuk di pandemi ini. Kakak kasih contoh satu ya. Misalnya kalau kakak di rumah ngelihat mama lagi kesibukan kayak gitu, lagi bukan kesibukan maksudnya lagi sibuk lah, rempong. Nah, terus kakak sebenarnya lagi agak lowong nih, kakak main HP. Nah, bisa dong sesimpel kita nanya, "Mah, ada yang mau dibantu nggak?" Nah, itu tindakan kasih loh adik-adik. Dan tahukah adik-adik sesimpel cuman, "Ma, ada yang mau dibantu nggak?" Terus nanti akhirnya kakak bantuin dia, itu bisa membuat mood mama kita jadi bagus, terus dia juga jadi bisa cepat selesai kerjanya dan segala macam. Nah, mungkin Hana mau ngasih contoh lagi tindakan kecil yang bisa berdampak buat orang lain. Mungkin bantuin adik belajar. Bantuin adik belajar. Oke, boleh. Dea? Mungkin kasih semangat buat teman yang kena COVID kali ya, Kak. Nah, bagus. Itu juga contoh yang bagus. Sesimpel ngasih semangat, imun teman kita bisa naik, dan dia bisa cepat selesai dari COVID-nya, adik-adik. Jadi sesimpel itu bisa membuat dia mungkin lebih cepat sembuhnya. Kayak gitu. Ripka mungkin mau tambahin lagi, ada contoh? Jaga protokol kesehatan supaya tidak ada pasien lagi di rumah sakit. Wah, pintar contohnya. Benar, jaga protokol kesehatan itu juga tindakan kasih loh adik-adik. Sesimpel kita pakai masker yang benar. Mungkin kita harus keluar rumah gitu ya karena ada keperluan. Pakailah masker yang benar kayak gitu. Terus cuci tangan yang rajin kayak gitu. Dengan kayak gitu kita meminimalisir penularan kan. Dan itu sebenarnya tindakan kasih loh adik-adik. Bisa aja mungkin orang-orang yang rentan tertular jadi terjaga dan nggak jadi sakit kayak gitu. Sintong terakhir, ada ini Sintong, kira-kira apa? Apa aja nggak ada yang salah? Apa misalnya? Tadi bantuin mama, bantuin adik, terus ngasih semangat, protokol kesehatan. Apalagi? Doain temen-temennya juga bisa. Jadi nggak ada alasan ya kita aku nggak tahu Kak mau ngasih apa, mau bantu apa, aku belum ada uang jajanku juga pas-pasan misalnya. Tapi kita doain teman kita yang mungkin sedang sakit.
COVID, atau kita doain pemerintah, atau doain siapapun yang membutuhkan, itu pun tindakan kasih dan pastinya berdampak besar. Gitu adik-adik. Jadi hari ini kita mau belajar, ayo walaupun kita mungkin masih kecil atau enggak ada yang kecil untuk melakukan tindakan kasih kayak gitu. Jadi sama seperti gadis pelayan ini, setiap ada kesempatan, ayo kita terus-menerus menunjukkan kasih Kristus itu, kayak gitu. Gimana caranya untuk bisa kita terus-menerus memiliki kasih, ya kita harus nempel sama Tuhan. Itu baru poin yang pertama ya adik-adik, kalau udah terlalu panjang lebar. Jadi selanjutnya, mungkin bisa Bang Next, apa sih yang kedua yang kita mau pelajari Bang Next? Oke, di sini Bang Nexter sebelumnya mau appreciate adik-adik nih Kak. Ya. Pada keren-keren semua jawabannya. Ya, memang pada umumnya memang seperti itu sih apalagi adik-adik udah bisa ngejelasin kasih seperti itu apa ya Kak ya. Untuk poin yang kedua yang dari Bang Nexter, yaitu dia yang poin kedua itu adalah berani untuk bersaksi dimanapun kita berada. Loh, kok dari mana Bang? Dari cerita itu apa yang bersaksi? Nah, tuh ada di gambar tuh, ada di rumah, di sekolah, juga sosial media. Tapi kita coba lihat deh, bersaksinya itu dari mana Bang? Emang ada dari 2 Raja-Raja 5 ini, 1-5 ini, ada tentang bersaksi? Ada. Yang dimana, coba kita lihat di ayat 3. Nah, di situ, gadis itu dia bersaksi. Bersaksinya seperti apa? Dia berbicara kepada nyonyanya, yang dimana itu adalah istri dari Naaman. Nah, dia bilang gini, sekiranya tuanku itu menghadap nabi yang di Samaria itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembalikan ke sekarang, dan mungkin Bang Nexter mau tanya dulu kali ya ke adik-adik ya. Ya Bang. Coba adik-adik boleh mungkin dari Hana dulu. Hana, bersaksi itu apa sih? Apa ya? Menurut Hana ya, kalau menurut Hana, pandangan Hana, nggak apa-apa pakai bahasa Hana juga nggak apa-apa. Bersaksi, memberitakan kebenaran, kebaikan. Oke, itu jawaban yang paling bagus. Menceritakan kebenaran. Nah, kalau misalnya kita lihat, mungkin adik-adik ada yang mungkin nonton tentang hukum atau tentang pengadilan atau segala macam. Di situ ada hakim, ada jaksa, ada saksi, ada tersangka, ada apa lagi tuh? Tapi yang di sini Bang Nexter pengen tekankan yang saksi. Nah, saksi itu di mana itu dia di pengadilan ada 3 syarat yang wajib untuk seseorang dapat diakui sebagai saksi. Yang pertama, dia itu harus melihat sendiri peristiwa tersebut. Ya, dia harus melihat peristiwa itu tersebut. Maaf ya, anak abang sedang bergembira. Yang kedua, setelah melihat, dia pasti mendengarkan sendiri peristiwa itu. Apa sih dia ngomong, apa sih yang terjadi? Melihat, mendengar ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, dia itu tentunya harus mengalami peristiwa itu sendiri. Itulah 3 syarat menjadi saksi. Ya. Nah, sama seperti Kristen, kita juga itu adalah saksi hidup Kristus. Yang dimana kalau misalnya kita lihat poin pertama tadi Bang Nexter bilang melihat. Jadi kita harus melihat sendiri peristiwa itu. Nah, adik-adik mungkin, masa aku nggak pernah, kan tadi dibilang sama Kak Fania, Tuhan lebih dulu Bang mengasihi kita. Dan juga mungkin dari orang tua atau guru sekolah minggu atau yang guru agama lain juga bicara seperti itu. Tapi gimana aku bisa ngelihat?
kalian punya apa? Punya Kitab. yes. Yang dimana di sini semua peristiwa apapun itu ada. Dan yang kedua, gimana mendengar sendiri di peristiwa itu? Wah, gimana? Kita cukup mendengar, ya itu dia, banyak. Misalnya dari kayak misalnya sekolah minggu, atau dari pelajaran agama, atau mungkin dari orang tua, atau mungkin ya di mana semua tentang firman Tuhan. Itu dengan mendengar. Tapi kadang banyak sih yang pada bilang, apa? Aku udah dengar cerita itu, misalnya cerita Naaman udah pada dengar, udah. Oh iya gini, udah. Nggak ada yang ibaratnya pengen tahu lagi nih. Mungkin yang dibicarakan Bang Nexar belum tentu bisa dibicarakan atau Kavania, atau misalnya yang diterangkan Bang Nexar pasti lebih lengkap lagi Kavania, seperti itu. Tapi kadang kita berpikirnya apa? Pasti ceritanya gitu-gitu doang, sama kok aku udah tahu. Itu yang kekurangan kita. Dan yang terakhir di sini Bang Nexar, gimana sih mengalami Injil itu? Nah, itu yang dibilang tadi mungkin Hana bilang kali ya. Kita menceritakan kebenaran. Hai Cio. Lagi bersaksi, Cio. Dia lagi bersaksi. Nah, yang dimana kalau misalnya mengalami, ya itu dia seperti yang tadi yang bilang Kavania tadi ada bilang katanya gimana cara menunjukkan kasih, itu sudah bersaksi. Bersaksinya bagaimana? Kita sudah tahu Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nah, otomatis kita mengasihi juga. Itu salah satunya. Tapi di sini kita bisa lihat di slide yang Kavania kita bisa lihat, ayo berani bersaksi dimanapun. Apa yang kita saksikan yaitu dia, tentunya firman Tuhan. Terutama kita berani nih seperti yang gadis kecil ini. Yang tentunya kita tahulah yang tertawan itu kadang ya apalagi dia dipisahkan dari orang tuanya ya. Pasti dia kesel banget. Ya pasti kesel. Cuman kondisinya apa? Bisa aja mungkin bisa aja mungkin si gadis ini diem aja. Udah deh, biarin aja dia sakit. Dia udah pisahin aku sama mama aku, sama papa aku. Ya kan? Udah deh, aku pisahin biarin aja deh, nggak usah ngomong-ngomong tentang nabi yang di Samaria itu deh. Karena posisinya dia itu udah jahat sama bangsaku Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia mau bersaksi dengan menunjukkan kasih. Nah, kalau bersaksi yang menunjukkan kasih berarti apa perlu minta, oh iya saya pengen biar bisa dilepasin. Dia mengharapkan seperti itu? Enggak. Apakah dia biar bisa dihormatin, biar bisa mungkin diangkat jadi anak Naaman? Enggak. Dia cuma pengen apa? Pengen yang dilayani itu sembuh. Pengen menyatakan, oh ini loh ada Allah Israel yang bisa menyembuhkan. Yang dimana Aram itu adalah negara lain dari Israel. Nah, kembali lagi di tempat nih. Berarti ada Aram, ada Israel. Kondisinya si gadis ini ada di Aram, yang dimana bukan tempat tinggalnya ataupun bukan tempat kelahirannya, tapi di tempat lain. Kembali ke di rumah, di sekolah, juga di sosial media. Bahkan kita, mungkin dari Bang Nexar sendiri pribadi pun, terkadang susah untuk bersaksi di rumah. Bersaksinya bagaimana? Oh iya, Tuhan udah baik loh. Maksudnya, aku diberikan kepintaran. Tapi, kadang aku sedikit males aja loh belajar. Yang dimana aku jadi pengen instan nih biar dapat nilai bagus. Atau misalnya ketika bersaksi di rumah, oh kita udah tahu hukum kelima hormatilah ayah ibu. Tapi kita tidak melakukan. Berarti kita juga tidak
bersaksi, yang dimana kita itu tidak percaya bahwa Tuhan sudah dahulu mengasihi kita. Nah, terus gimana bersaksinya kalau di rumah? Kalian cukup melakukan dengan, yaitu dia hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Misalnya, contoh, aku sedang membaca Alkitab tentang misalnya Naaman dan gadis kecil ini nih. Aku berani nih misalnya menegur apabila memang kakak aku salah misalnya, Kak, nanti, tapi bukan menegur dalam arti menggurui atau pakai nada tinggi ya. Atau misalnya karena kita tahu kan kita harus menghormati orang tua juga atau orang yang lebih tua. Nah, kita juga mungkin nanti kapannya akan tambahkan bagaimana sih bersaksinya, atau di sekolah seperti itu bersaksi misalnya ini loh kita mau loh, ada maksudnya Tuhan yang telah memberikan kita kepintaran, jadi buat apa sih nyontek-nyontek, yaitu dia kita juga dikasih pikiran kok, ya kan? Atau misalnya menjaga kebersihan juga di sekolah juga oke lah, ya kan? Karena apa? Yaitu dia kebersihan sebagai iman, ya mungkin bisa. Atau misalnya juga di sosmed. Nah, terkadang di sosmed mungkin ya visi misi poya atau segala macam lah ya. Apalagi yang besar-besar nih, ya kan? Iya. Atau pengen nunjukin, dia nunjukin misalnya, handphonenya, thanks God, apa itu maksudnya, ya kan? Nah, bersaksi misalnya, di sosmed kita foto keluarga bersama nih, bilang terima kasih Tuhan, keluargaku lengkap atau kami diberi kesehatan. Itu udah termasuk bersaksi. Karena apa? Yaitu dia banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak punya keluarga, tapi kita masih diberikan kesehatan, diberikan diberikan tempat tinggal segala macam. Banyak hal yang bersaksi, tapi tujuan bersaksi itu kembali, yaitu dia menceritakan kebenaran seperti yang Hana yang bilang. Dan kebenaran itu dari mana? Tentunya dari Alkitab. Jadi harus dibaca ya Bang ya? Tepat sekali Kak. Karena kalau misalnya nih, kita pengen untuk menjadi saksi tadi kan melihat. Kita mau balik lagi ke 1 Masehi atau sebelum Masehi gitu, bisa? Nggak mungkin kan? Tapi semua ini lengkap. Kalian bisa lompat-lompat zaman mungkin ya. Lompat-lompat waktu. Dari Adam sampai halnya, yaitu dia mungkin hari terakhir. Semua ada lengkap di Alkitab ini. Jadi, Bang Nexa sarankan, jika kalian ingin bersaksi terlebih dahulu, ya itu dia, kalian harus tahu dulu bagaimana sih hidup bersaksi itu. Karena banyak orang nih bilangnya, aku udah bersaksi, tapi nggak efektif. Karena Bang Nexa percaya, ketika kita melakukan hal yang baik, itu akan menular kepada sekeliling kita. Bukan karena kita yang ibaratnya karena, saya kan sering baca Alkitab, itu akan jadi kesombongan rohani tentunya ya. Tapi di sini, yaitu dia, yang selalu ditanamkan Bang Nexar ke anak-anak Bang Nexar, juga mungkin ke anak sekolah minggu, dan juga di sekeliling Bang Nexar juga, seperti yang Kak Fania bilang, Tuhan itu udah lebih dahulu mengasihi kita. Kok bagaimana caranya? Di Alkitab ini tertulis bagaimana Tuhan mengasihi dengan mati di kayu salib. Itu aja dari Bang Nexar. Nggak banyak-banyak. Mungkin minta tolong Kak Fania, coba mungkin tolong dibantu biar lebih ke adik-adiknya untuk berani bersaksinya di rumah, di sekolah. Bagaimana sih Kak? Oke. Tadi Hana udah bilang bersaksi itu memberitakan kebenaran gitu ya. Betul. Terus tadi alasan mengasihi, kita udah dikasihi lebih dulu sama Tuhan. Cuman benar sih Kakak, semakin kita baca Alkitab adik-adik, jadi kita tuh semakin ngerti betapa Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi kita tuh selalu ngelihat ke Tuhan gitu dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, gimana sih cara kita bersaksi? Sesimpel kita melakukan apa yang kita tahu tentang kebenaran itu juga kayak gitu. Jadi tadi udah benar tuh contoh
contoh-contoh yang di Bang Nextar, dan adik-adik juga tadi kan udah sebutin ya, misalnya di rumah, adik-adik tahu harus ngebantu, misalnya Hana ngelihat Julian atau Ray kesusahan gitu belajar. Hana tahu nih, ya sebagai anak Tuhan sih harusnya ngebantuin ya. Cuman ketika Hana cuma sampai, ya harusnya bantuin ya, tapi nggak ngebantuin, itu berarti ya belum bersaksi. Yang namanya bersaksi harus sudah sampai melakukan. Kayak gitu. Jadi dari hal-hal sesimpel apapun yang kita tahu itu kebaikan, itu kebenaran, berdasarkan firman Tuhan juga, ya dilakukan saja. Kayak gitu. Nah mungkin kakak mau nambahin sedikit di bagian sosial media. Kakak mau nanya dulu, Dea udah punya sosmed, Dea? Punya Kak. Ada apa aja? Ada Instagram, TikTok, sama Twitter. 3 doang sih. Oh ya. Kalau Hana Iya, Kak. punya apa aja? Instagram sama Twitter. Oke. Nah ini coba deh Ripka sama Sintong nih yang kelas 5. Punya sosial media juga kah? Sintong punya nggak Sintong? Punya. Apa tuh Sintong? WhatsApp. Iya benar, WhatsApp juga sosial media. Kalau yang lainnya belum ya? Instagram, Sintong. Ntar langsung bikin ya bisa. Ripka Facebook punya kali ya? nggak? Facebook, punya mama. Ripka juga Kenapa Ripka? WhatsApp. WhatsApp. Oke, nah jadi rata-rata udah punya sosmed lah ya, minimal 1. Nah mungkin di masa pandemi ini nih, Bang Nextar dan adik-adik semua, kita kan agak terbatas ya interaksi gitu, paling sama orang-orang rumah kan. Nah di rumah kita udah tahu nih gimana caranya kita bersaksi, kita mengasihi yang ngebantu mama atau ngebantu adik, atau kalau misalnya ada yang bikin kesel jangan kita balas seperti itu. Nah cuman sekarang yang menarik orang lebih aktif di dunia sosial media gitu. Ini jari makin sering ngotak-ngatik nih gitu kan, gampang nge-share, gampang ngetik sesuatu, gampang bikin viral sesuatu gitu kan zaman sekarang. Nah, gimana sih kita sebagai anak Tuhan kayak gitu bisa menggunakan sosial media kita juga untuk bersaksi kayak gitu. Mungkin tadi Bang Nextar ngasih contoh, kita mungkin bisa nge-share foto keluarga terus kita bikin ucapan syukur atau apa, atau mungkin juga adik-adik bisa loh nge-share ayat Alkitab kayak gitu. Atau kalau misalnya sesimpel belum sampai ayat Alkitab deh, misalnya adik-adik ngelihat ada posan orang bagus, mungkin mengenai firman Tuhan atau mungkin mengenai berita yang bagus terkait mungkin tips-tips kesehatan atau apalah kayak gitu di masa pandemi ini, adik-adik bisa share. Jadi adik-adik kita semua, Bang Nextar dan Kak Fania juga, kita filter gitu loh. Mana aja sih yang boleh tampil di sosial media kita, karena kita ini surat terbuka, adik-adik kita ini bisa dilihat orang, dan zaman sekarang sosial media itu berperan sangat besar. Bisa bikin orang terhasut, bisa bikin orang justru jadi damai sejahtera, bisa bikin orang sedih, atau bisa bikin orang senang. Nah, gimana caranya? Mungkin adik-adik yang khususnya kelas Salomo, kita bisa jadi berkat juga nih lewat sosial media kita, kayak gitu. Kalau memang adik-adik misalnya tahu ada satu post, misalnya adik-adik ngeliat teman kalian ngepost sesuatu yang kalian tahu itu hoax atau berita nggak benar, kalian bisa, misalnya kalian langsung DM kah atau gimana, itu kayaknya nggak bener deh. Jadi kalian itu tuh kan bersaksi kayak gitu. Jadi membetulkan hal yang kalian tahu nggak benar kayak gitu, dan itu berdampak sangat besar. Kayak gitu. Contohnya lagi bersaksi, tadi Dea udah sempat singgung, kasih semangat sama yang mungkin teman-teman yang mungkin kena dampak dari COVID kayak gitu. Mungkin kalau dia bikin story, kalian balas, semangat ya, pasti bentar lagi sembuh, Tuhan berkati ya. Sesimpel kayak gitu adik-adik, hal-hal kecil yang kalian lakukan dengan tulus dan di sosial media kalian itu bisa berdampak sangat besar dan Tuhan bisa bekerja melalui itu. Kalau Tuhan bisa pakai gadis kecil ini, Tuhan juga pasti bisa pakai kita. Kayak gitu aja sih tambahan dari Kak Fania. Mungkin terakhir sebelum ditutup, Kakak mau denger nih, mungkin kalau dari Hana, apa sih yang Hana dapat dari cerita hari ini? Kita harus berani bersaksi atas dasar kasih. Gak boleh dendam, gak boleh nyimpan dendam sama orang walaupun orang itu udah jahat sama kita. Oke, makasih Hana. Satu-satu ya. Kalau Ripka?
Berani bersaksi dan saling mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Oke, makasih Ripka. Kalau Dea gimana? Melakukan tindakan kasih walaupun itu simpel tapi bisa berdampak besar buat orang karena Tuhan udah mengasihi kita lebih dulu. Ya, oke. Dan Sintong gimana Sintong? Apa aja terserah Sintong. Jangan tegang Sintong, apa aja. Tadi kan ada 2 tuh poinnya. Yang pertama mau tetap mengasihi, yang kedua berani bersaksi. Nah, Sintong berarti gimana? Apa yang akan Sintong lakukan setelah ini? Harus tolong menolong. Iya, benar. Sama saling menghargai satu sama lain. Iya, Satu sama lain. Oke, pintar. Udah semua ya berarti dapat poin-poinnya. Nah, kiranya nggak cuman sekedar poin-poin ya, karena balik lagi nih, kalau kita cuman tahu ya kita berarti belum bersaksi adik-adik. Kiranya kita semua sama-sama Bang Nektar dan Kak Fania pun bisa benar-benar melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Itu aja sih Bang Nektar, mungkin bisa ditutup Bang. Oke, tapi sebelum Bang Nexar tutup, yang perlu tambahan sedikit, Ya. yang perlu adik-adik ingat, mungkin di ayat minggu ini kesaksian dengan dia berkata, si gadis kecil ini ya, yang gadis kecil ini yang berkata, yang itu dia mau bilang kalau misalnya ada nabi di Samaria loh, yang tujuannya untuk si Panglima Naaman ini sembuh. Seperti halnya yang tadi Kak Fania bilang, bersaksi itu, yaitu dia nggak hanya bicara aja, nggak bersifat menegur saja, atau sifatnya yaitu dia menunjukkan dengan sikap kita, melakukan hal yang baik, itu sudah bersaksi bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu adalah yang baik. Itu saja sih dari Bang Nextar. Yuk kita tutup dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah atas kasih karunia dan penyertaan kepada kami, yang dimana pada saat ini kami boleh sedikit belajar mengenai gadis kecil, yang dimana dia adalah pelayan dari Panglima Naaman, yang dimana dia mau bersaksi ya, bersaksi untuk kesembuhan tuannya, yang dimana dia juga saat itu juga sedang tertawan, tetapi dia mau berani untuk menunjukkan kasihnya, dan dia mau bersaksi untuk kebaikan orang yang memang telah menyakitinya, yang telah membuat dia sedih. Tapi di sini Allah, kiranya Kau mau ajarkan kami Allah, untuk kami boleh sedikit menjadi seperti gadis kecil ini di kehidupan kami sehari-hari, yang dimana kami boleh juga untuk mengasihi sesama kami, baik orang tua kami ataupun orang di sekeliling kami, Tuhan Yesus. Dan kami juga saat ini juga belajar satu poin, yang dimana kami harus berani bersaksi, baik itu kami dalam hal berkata, atau bersifat, atau melakukan. Juga mungkin nanti kami mau juga bersaksi mungkin di sosial media kami, yang dimana kami percaya dan tujuannya itu adalah hal yang baik, yang hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, karena kami percaya Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan dari semuanya ya Allah, apabila tadi kami saat mendengarkan sedikit membuat Tuhan sedikit marah, kiranya Kau mengampuni Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh berkat, terlebih kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Oke adik-adik. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Iya. Terima kasih ya, Sintong, Ripka, siapa lagi ya? Dea, Hana.